Di sini saya akan mencoba menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan yang sudah ditampilkan. Untuk pertanyaan pertama, saya akan mencoba menjawab, di mana inti dari pertanyaan tersebut adalah hubungan antara pendapatan per kapita dengan IPM dan juga IPG. Jadi dari data yang sudah ditampilkan dapat kita lihat bahwa terlihat jelas provinsi dengan rata-rata pendapatan per kapitanya yang lebih tinggi seperti DKI Jakarta memiliki IPM dan IPG yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya. Nah, contohnya itu Jakarta. Jakarta kan memiliki rata-rata pendapatan per kapitanya sebesar 6.500 per bulan, memiliki IPM sebesar 82,5 dan juga IPG 91,3. Sebaliknya, kalau kita melihat pada tabel tersebut, di daerah Papua pendapatan per kapitanya itu sebesar atau hanya berkisaran 2 juta per bulan, memiliki IPM sebesar 62,4 dan juga IPG 84,2. Hal ini dapat kita simpulkan bahwa semakin tinggi pendapatan masyarakat, maka semakin baik pula kualitas hidup, baik itu pendidikan, kesehatan, dan juga kesetaraan gender di provinsi tersebut. Sebaliknya, jika semakin rendah pendapatan suatu daerah, maka baik itu kualitas hidup, pendidikan, dan kesetaraan gendernya juga berkurang dibandingkan dengan provinsi-provinsi yang memiliki pendapatan per kapita yang lebih tinggi. Pendapatan yang tinggi ini juga menunjukkan pemerintah dan masyarakat berinvestasi lebih banyak di bidang pendidikan dan kesehatan, sehingga meningkatkan IPM dan juga IPG bagi pendapatan daerah yang lebih tinggi. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan kedua. Jadi inti dari pertanyaan tersebut adalah dampak kesenjangan pendapatan terhadap kualitas hidup dalam konteks pendidikan dan juga kesehatan. Nah, jadi kesenjangan pendapatan antara wilayah berdampak besar pada kualitas hidup. Di daerah dengan pendapatan yang rendah seperti Papua dan juga NTT, akses pendidikan dan layanan kesehatan masih terbatas. Hal ini disebabkan atau menyebabkan kualitas pendidikan dan juga kesehatan di sana lebih tinggi dibandingkan provinsi yang lebih maju. Anak-anak di daerah dengan pendapatan lebih rendah mungkin lebih sulit mendapatkan pendidikan yang layak, fasilitas kesehatan juga terbatas, sehingga angka harapan hidup dan tingkat pendidikan pun lebih rendah. Implementasi rendahnya IPG di daerah tertinggal. Jadi rendahnya IPG di Papua dan juga NTT menandakan bahwa masih adanya ketimpangan gender. Jadi di mana perempuan belum mendapatkan kesempatan yang sama dalam pendidikan, pekerjaan, dan juga layanan kesehatan. Jika hal ini terus terjadi atau dibiarkan, maka pembangunan di daerah tersebut akan berjalan lambat. Alasannya apa? Karena setengah dari potensi sumber daya manusianya tidak diberdayakan secara optimal. Jadi kesetaraan antara gender ini sangat penting agar perempuan bisa berkontribusi penuh dalam pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan keluarga dan juga masyarakat. Baik, di sini saya akan menjelaskan atau mengusulkan mengenai beberapa kebijakan untuk mengurangi kesenjangan. Jadi ada beberapa kebijakan yang bisa diambil untuk mengurangi kesenjangan antar daerah dan juga gender. Antara lain itu adalah: 1. Pemerintah perlu memperkuat pembangunan infrastruktur pendidikan dan kesehatan di daerah tertinggal. Kedua, memberikan beasiswa dan juga pelatihan keterampilan khusus bagi perempuan di masyarakat daerah dengan pendapatan yang rendah. Yang ketiga adalah mendorong program pemberdayaan ekonomi perempuan seperti pelatihan wirausaha dan juga memberikan akses modal usaha. Yang keempat adalah melakukan pengawasan dan penegakan hukum agar perempuan mendapatkan hak yang sama di bidang pendidikan, pekerjaan, dan juga kesehatan. Jadi dengan langkah-langkah ini atau keempat langkah yang sudah saya katakan, diharapkan kesenjangan antar daerah dan gender bisa dikurangi, sehingga masyarakat Indonesia dapat menikmati kualitas hidup yang lebih baik dan pembangunan yang berkelanjutan.